Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat kita sertakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Setelah pembunuhan Ali bin Abi Thalib pada tanggal 21 Ramadan, 40 Hijriyah, tanggal 28 Januari tahun 661 Masehi, orang-orang datang untuk berjanji setia kepada Hasan. Hasan memberikan pidato di mana dia menyebutkan jasa ayah dan keluarganya dan hubungan dekatnya dengan Muhammad. Dia menyatakan bahwa syarat untuk menerima khilafah di pihaknya adalah kepatuhan publik terhadap perintah dan keputusannya. Setelah beberapa bulan, Muawiyah akhirnya berbaris di Madinah dengan pasukan di bawah komando Abdullah bin Amir. Menyadari situasi tersebut, Hasan pergi ke Nakhila dan mengumpulkan pasukan dengan para komandan pasukannya, termasuk Qais ibn Sa'ad al-Ansari. Di Sabat, setelah pengkhianatan salah satu komandan, ada perselisihan di tentara dan Hasan berbicara untuk menyelesaikannya, tetapi perselisihan menjadi lebih intens, tentara menjarah tendanya, mereka menuduhnya menghujat, dan Hasan menjadi kecewa dengan mereka dan tidak melihat ketahanan dalam korps untuk berperang. Dalam keadaan seperti itu, Hasan tidak punya pilihan selain menerima perdamaian untuk mencegah pertumpahan darah dan menyelamatkan nyawa orang-orang dan umat Islam. Wilferd Madelung menulis dalam ensiklopedia Iranica bahwa Muawiyah mengirim surat bertanda tangan putih kepada Hasan. Hasan menulis di sini, Muawiyah bertindak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi dan Khalifah yang saleh. Muawiyah tidak menunjuk pengganti, menciptakan keamanan publik, dan tidak mengancam Hasan dan para sahabatnya. Akhirnya, dengan klarifikasi kondisi Hasan, perjanjian ditandatangani antara para pihak pada akhir paruh pertama tahun 41 Hijriyah. Orang-orang Syiah percaya bahwa imamah Hasan bin Ali didasarkan pada hadits Nabi dan Ali ibn Abi Thalib, dan sementara menegaskan perdamaiannya, pengunduran dirinya dari posisi politik tidak membahayakan posisinya sebagai imamah, dan dia adalah imam sampai akhir hidupnya. Kaum Syiah percaya bahwa imamah Hasan bin Ali tidak tersedia untuk rakyat, dan pada prinsipnya, imamah tidak dipindahkan ke orang lain melalui kesetiaan kepada orang lain atau pengunduran diri imam itu sendiri. Putra-putri Sayyidina Hasan As-Sibti bin Ali dan Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah. 1. Hasan al-Musanna. 2. Zaid al-Ablaj. 3. Talah. 4. Qasim. 5. Abu Bakar. 6. Abdullah. 7. Amru. 8. Husain al-Atsram. 9. Muhammad al-Akbar. 10. Muhammad al-Ashgar. 11. Jafar. 12. Hamzah. 13. Abdurrahman. 14. Yakub. 15. Ismail. 16. Fatimah. 17. Ummul Hasan. 18. Ummul Husain. 19. Ummu Abdullah. 20. Ummu Salamah. 21. Ruqayyah. Namanya adalah Hasan, kata sifat yang berarti kebaikan. Menurut beberapa hadits Sunni Ali ingin menamainya Harb, tetapi Muhammad menamainya Hasan. Dalam beberapa hadits, nama Hasan disebut Tuhan juga dikatakan bahwa nama Hasan dan Husain adalah dua nama surgawi yang tidak ada di antara orang-orang Arab sebelum Islam. Nama panggilannya adalah Abu Muhammad. Huruf dan kata-kata pelengkap yang digunakan Nabi untuk Hasan dan Husain, seperti Hasanain, sabar dan sabir, penguasa pemuda surga, Sabtan dan Reyanatan, menunjukkan semacam hubungan yang saling melengkapi antara Hasan dan Husain. Mujabah adalah salah satu nama lain yang Nabi menamainya. Nama ini sangat populer di kalangan Syiah. Hasan kadang-kadang disebut sebagai imam yang diracuni, yang mengacu pada pembunuhannya dengan racun. Kelahiran dan masa kecil. Hasan Mujtaba lahir pada tanggal 15 Ramadan tahun 3A, sama dengan tanggal 1 Desember tahun 624 Masehi, dan dalam riwayat lain, tahun kedua Hijriyah di Madinah. Dia adalah putra Ali bin Abi Thalib, sepupu Muhammad, dan Fatimah, putri Muhammad, keduanya dari Banu Hashim suku Quraisy. Setelah mengetahui kelahirannya, Nabi Islam memasuki rumah Fatimah dan mengumandangkan azan di telinga Hasan.
Untuk merayakan kelahirannya, Muhammad mengorbankan seekor domba jantan, dan Fatimah mencukur kepalanya dan menyumbangkan perak yang sama dengan berat rambutnya sebagai sedekah. Banyak riwayat mengatakan bahwa Hasan dan Husain duduk di bahu Nabi ketika dia berdoa. Menurut riwayat, perpanjangan sujud Nabi dalam salat karena digantungnya Hasnain dari bahunya, yang disebutkan dalam sumber Sunni dan Syiah. Menurut riwayat lain, Hasan dan Husain memasuki masjid. Nabi sedang memberikan pidato tetapi dia turun dari mimbar dan memeluk mereka. Peristiwa terpenting di masa kecil Hasan dan Husain adalah peristiwa Mubahalah, dan keduanya adalah putra kami, dalam ayat Mubahalah. Selama kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman Sunting. Dengan kematian Nabi, keadaan khusus dimulai dalam kehidupan Hasan Mujtaba, yang hadir dalam petualangan Sakifah dan kemudian Fadak dan peristiwa yang terkait dengannya. Tidak banyak riwayat tentang periode kehidupan Hasan ini, namun dalam beberapa riwayat ini, kehadiran sosialnya signifikan. Menurut beberapa riwayat tentang kisah Fadak, Fatimah menghadirkan Hasanin sebagai saksi untuk membuktikan kebenaran pernyataannya terhadap Abu Bakar. Selama periode ini, Hasan keberatan dengan khalifah saat itu, Abu Bakar dan Umar, dan menyalahkan mereka karena merebut posisi ayahnya. Kehadiran sosial penting lainnya dari Hasan Mujtaba adalah kehadirannya sebagai saksi di Dewan 6 anggota untuk menunjuk seorang khalifah setelah Umar dan atas permintaan Umar. Yang sangat penting dan menunjukkan status sosial Hasan Mujtaba di antara para muhajirin dan ansar. Menurut Matlum, selama kekhalifahan Utsman, Hasan dilaporkan menolak saran ayahnya untuk menerapkan hudud 40 cambukan pada saudara tiri Utsman, Walid bin Uqbah, yang dituduh minum alkohol. Ali menegur Hasan karena tidak melakukannya dan meminta keponakannya, Abdullah bin Ja'far untuk melakukan cambuk. Salah satu peristiwa terpenting pada periode ini adalah protes kelompok-kelompok Muslim terhadap kinerja Utsman dalam kekhalifahan. Perilaku Utsman di Madinah dan Muawiyah di Damaskus, dalam mempekerjakan kerabat di posisi pemerintahan dan mengenakan pajak yang tinggi dan pencucian uang dan pemborosan dan kecerobohan beberapa tokoh politik terhadap keputusan Nabi, menyebabkan protes publik dan orang-orang seperti Abu Dzar Ghafari menentang Utsman bangkit. Dalam kasus oposisi Abu Dzar, Hasan Mujtaba membela Abu Dzar sebagai pembela hak. Selama deportasi Abu Dzar, meskipun pemerintah melarang berbicara dengan Abu Dzar, Hasan Mujtaba dan ayahnya menemaninya, yang menyebabkan bentrokan antara mereka dan Utsman. Penentangan yang intensif terhadap Utsman mendorong pengunjuk rasa untuk menyerang rumahnya. Menurut beberapa riwayat, Ali meminta Hasan dan Husain untuk membela khalifah dan membawakan air untuknya ketika Hasan memasuki rumah Utsman. Utsman sudah dibunuh. Menurut Al-Balazuri, Hasan terluka sedikit saat membela Utsman. Dikatakan juga bahwa dia mengkritik ayahnya karena tidak membela Utsman secara lebih keras. Tapi Abdul Husain Amini menganggap ini tidak mungkin karena tidak adanya salah satu sahabat Nabi dalam membela Utsman. Bakir Sarif Qurasy menganggap masalah ini telah dibuat-buat oleh Bani Umayyah, dengan alasan kurangnya dukungan dari tokoh lain kecuali Bani Umayyah dan mereka yang mendapat manfaat dari dukungan Utsman. Selama kekhalifahan Ali, Haj Manouchery mengatakan bahwa setelah pembunuhan Utsman dan dalam kisah kesetiaan orang-orang kepada Ali bin Abi Thalib, Hasan memainkan peran penting dalam kesetiaan ini. Selama kekhalifahan ayahnya, dia selalu membantunya. Salah satu rencana terpenting Hasan selama periode ini adalah perwakilannya oleh ayahnya dan sekelompok 4 orang, termasuk Ammar bin Yasir, untuk mengusir Abu Musa al-Asy'ari dari Imarah Kufah dalam pertempuran Jamal. Dalam perang Jamal, dalam menanggapi khotbah Abdullah bin Zubair, Hasan menyampaikan khotbah membela Ali bin Abi Thalib. 6. Salah satu tindakan terpenting Hasan dalam pertempuran Siffin adalah menemani beberapa tokoh yang tidak muncul dalam kalimat dan dikutuk oleh Ali. Selama pertempuran Siffin, Muawiyah mencoba menggoda Hasan dan mengirim Ubaidullah ibn Umar untuk menawarkan Hasan untuk menghapus Ali ibn Abi Thalib dari kekhalifahan dan menjadi khalifah sendiri, yang disambut dengan tanggapan negatif dari Hasan. Di Siffin, Hasan memimpin pusat tentara, dan setelah kisah arbitrase dan akibatnya,
dan protes dan celaan rakyat terhadap Ali bin Abi Thalib. Dalam sebuah khotbah dari Dewan Arbitrase, ia mengkritik individu dan caranya. Hasan dilaporkan menentang kebijakan ayahnya untuk berperang dengan lawan-lawannya karena ia percaya bahwa perang ini akan menyebabkan perpecahan dalam komunitas Muslim. Sebelum Perang Jamal, Hasan dikirim ke Kufah bersama dengan Ammar bin Yasir untuk mengumpulkan kekuatan bagi pasukan Ali, dan mampu menyediakan 6 hingga 7.000 pasukan. Berdasarkan partisipasi Hasan dalam pertempuran Ali di Jamal dan Siffin, perannya dalam menggalang dukungan, dan komunikasinya dengan Muawiyah kemudian selama kekhalifahannya sendiri, di mana ia menegaskan hak keluarga Muhammad atas kantor khalifah. Sejarawan Syiah Rasul Jafarian telah menyatakan bahwa gagasan Hasan menentang kebijakan Ali adalah tidak benar. Pada tahun 658 Masehi, Ali membuat Hasan bertanggung jawab atas wakaf tanahnya. Kekhalifahan Hasan. Setelah pembunuhan Ali oleh seorang Khawarij, Abdurrahman bin Muljam sebagai pembalasan atas serangan Ali terhadap Khawarij di Nahrawan, orang-orang memberikan kesetiaan kepada Hasan. Menurut Mojan Moman, sebagian besar sahabat Muhammad yang masih hidup, Muhajirin dan Ansar, berada di pasukan Ali di waktu, jadi mereka pasti berada di Kufah dan pasti telah berjanji setia kepadanya. Karena tidak ada laporan tentangan. Dalam pidato pengukuhannya di Masjid Agung Kufah, Hasan memuji jasa keluarganya, mengutip ayat-ayat Al-Quran tentang masalah. Saya termasuk keluarga Nabi yang darinya Allah telah menghilangkan kotoran dan yang Dia sucikan, yang cintanya Dia wajibkan dalam kitabnya ketika Dia berkata, barang siapa yang melakukan perbuatan baik, kami akan meningkatkan kebaikan di dalamnya. Al-Quran 42:23, berbuat baik adalah cinta bagi kami, keluarga Nabi. Qais bin Sa'ad, seorang pendukung setia Ali dan komandan pasukannya yang terpercaya, adalah orang pertama yang setia kepadanya. Qais kemudian menetapkan syarat bahwa baiat harus didasarkan pada Al-Quran, sunnah perbuatan, ucapan, del Muhammad, dan mengejar jihad terhadap mereka yang menyatakan halal apa yang melanggar hukum haram. Hasan, bagaimanapun, mencoba untuk menghindari kondisi terakhir dengan mengatakan bahwa itu secara implisit termasuk dalam dua yang pertama, seolah-olah dia tahu, seperti yang Jafri katakan, sejak awal kurangnya resolusi Irak dalam masa persidangan, dan dengan demikian Hasan ingin menghindari komitmen pada pendirian ekstrim yang dapat menyebabkan bencana total. Menurut Al-Baladuri, sumpah yang diambil oleh Hasan menetapkan bahwa orang-orang harus memerangi mereka yang berperang dengan Hasan, dan harus hidup damai dengan mereka yang berada di damai dengannya. Kondisi ini membuat orang tercengang, bertanya pada diri sendiri, jika Hasan berbicara tentang perdamaian, apakah karena dia ingin berdamai dengan Muawiyah? Setelah kesetiaan, Hasan tidak mengambil tindakan apapun untuk perang atau perdamaian selama hampir 50 hari. Setelah mendengar berita kematian Ali bin Abi Thalib, Muawiyah mengirim mata-mata ke Irak dan kota Kufah dan Basrah. Setelah mengetahui hal ini, Hasan menangkap dan mengeksekusi mata-mata dan memerintahkan Gubernur Basra untuk melakukan hal yang sama dengan mata-mata lainnya. Hasan dan Ibn Abbas masing-masing menulis surat kepada Muawiyah secara terpisah dan mencela tindakannya. Dalam disertasinya, Hasan justru mengancam Muawiyah dengan perang jika terus melakukannya. Berlanjutnya aksi Muawiyah ini dan ekspansinya menyebabkan Hasan memperingatkan Muawiyah dalam surat-surat yang rinci. Mengingat posisinya dan keluarganya, ia menegaskan kembali haknya atas kekhalifahan dan meminta Muawiyah untuk mematuhinya, mengancam bahwa perilaku yang berlanjut akan mengarah pada perang. Sebagai tanggapan, Muawiyah menghubungkan keunggulannya atas Hasan untuk usia lanjut dan pengalaman dalam pemerintahan. Dia kemudian mencoba untuk menekan Hasan dengan mengancam, memikat dan menipu. Laporan lain menyatakan bahwa perwakilan Muawiyah datang ke Hasan dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia berdamai, dia akan diberikan apapun yang dia minta dari perbendaharaan Irak dan akan berkonsultasi dengan Hasan tentang masalah pemerintah, dan setelah kematian Muawiyah, kekhalifahan. Haja Manouchehri mengatakan bahwa perilaku ini pasti menghasut Hasan untuk berperang, karena kedua orang Irak mendorong Hasan untuk berperang dan Muawiyah,
Dengan pasukannya yang besar dan pengetahuan tentang keretakan antara pasukan Hasan, yang dia sebabkan sendiri, menganggap tindakan apapun yang mengarah ke perang itu menguntungkannya.